Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Ibu-ibu, bapak-bapak dan saudara sekalian, mari kita mulai kajian subuh kita dengan berdoa bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Raditu billahi rabban wa bil Islam dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilman nafi'a warzuqni fahman wa hukman wa alhiqni bis salihin. Amin. Bapak dan ibu-ibu, kita masih meneruskan kajian kita tentang makna kandungan dari doa kunut yang biasa kita baca di saat sholat subuh di rakaat yang kedua. Kita yang terakhir sudah membicarakan falakal hamdu ala ma qadait. Bagimulah segala puji atas apa yang telah Engkau putuskan, Engkau tetapkan, Engkau tentukan. Sekarang kita akan membahas bagian yang terakhir. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya Allah, aku memohon ampun kepadamu dan aku menyatakan diri taubat kepadamu. Sebagaimana yang sudah pernah saya sampaikan di bagian awal dari kajian kita tentang doa kunut ini, bahwa di dalam doa itu ada yang isinya langsung doa, jadi to the point begitu, langsung meminta, memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada juga yang isinya itu tidak permohonan, tidak permintaan, tetapi hanya puji-pujian, hanya memuji Allah, fana. Tetapi ada juga yang merupakan kombinasi antara fana dengan doa, antara puji-pujian dengan permintaan, dengan permohonan. Nah, yang kombinasi ini kadang-kadang puji-pujiannya di bagian depan, memuji-muji dulu Allah, baru kemudian meminta. Tetapi kadang-kadang puji-pujian di bagian akhir, minta dulu baru muji-muji. Tapi ada juga yang mixnya itu doa dulu, minta, lalu kemudian puji-pujian, minta lagi. Jadi kombinasinya macam-macam. Nah, di dalam doa kunut ini, yang pertama itu kan langsung doa itu. Allahumma hdini fi man hadait. Ya Allah, aku meminta hidayah, petunjuk kepadamu sebagaimana Engkau telah memberikan hidayah kepada orang-orang yang telah Engkau beri hidayah. Dan seterusnya. Lalu kemudian banyak itu permintaan yang diminta. Lalu kemudian ada puji-pujian.
fa innaka taqdi wa la yuqda alaik. Sesungguhnya engkau adalah zat yang menentukan, yang memastikan, yang menetapkan, dan engkau tidak diputuskan, tidak ditetapkan, dan seterusnya sampai yang tadi sudah kita sampaikan. Falakal hamdu ala ma qadait, segala puji bagimu atas apa yang telah engkau tentukan. Itu masih pujian. Lalu kemudian kita memohon lagi, dan permohonan yang terakhir di dalam doa kunut ini adalah permohonan untuk diberi ampunan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala atas dosa-dosa kita. Astaghfiruka, ya Allah, aku mohon ampun kepadamu atas dosa-dosa yang telah aku lakukan. Kalau menjadi imam, alifnya diganti dengan nun, nastaghfiruka. Jadi kalau kita sendiri astaghfiruka wa atubu ilaik. Kalau Ustaz Mansur mengimami nastaghfiruka wa natubu ilaik. Ya Allah, kami mohon ampun kepadamu atas dosa-dosa yang telah aku lakukan kepadamu. Wa atubu ilaik wa natubu ilaik, dan aku dan kami menyatakan diri taubat kepadamu atas dosa-dosa yang telah aku perbuat. Bapak dan ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, menarik di dalam permohonan, di dalam doa kunut ini, kita menggunakan istilah yang berbeda sekaligus, yaitu istighfar dan taubat. Bapak dan ibu-ibu, seringkali antara istighfar dengan taubat ini disamakan begitu. Istighfar itu ya taubat, taubat itu ya istighfar. Tetapi sungguhnya antara istighfar dengan taubat itu tentu saja mengandung persoalan yang sama, tetapi ada perbedaannya. Kalau istighfar itu sebagaimana yang bisa kita ambil makna dari katanya itu memohon ampun. Jadi meminta maaf. Kalau tobat itu sesungguhnya tidak hanya sekedar mohon ampun. Ya. Jadi taubat itu lebih luas maknanya dibandingkan dengan sekedar istighfar. Ya. Atau dengan kata lain, sesungguhnya istighfar itu baru merupakan salah satu unsur dari taubat. Kalau taubat itu sebagaimana yang sudah sering disampaikan oleh para dai, terutama sekali ketika halal bihalal itu dengan menyitir surat Ali Imran ayat 100 berapa itu? 33 sampai dengan 135 itu. Di sana disampaikan orang yang bertaubat itu setidak-tidaknya memiliki atau memenuhi 3 unsur. Saya lupa kalau langsung ke potongan ayatnya itu. Kita mulai dari yang paling depan itu. Tiba-tiba juga blank. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum
wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardu 'iddat lil muttaqin alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra'i wal kadhimina al ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Nah ini berikutnya ini, walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dzakarullaha fastaghfaru li dzunubihim wa may yaghfiru dzunuba illallah wa lam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Jadi unsur tobat itu di samping ada istighfar, ya, idza fa'alu fahsyatan aw dzalamu anfusahum dzakarullaha fastaghfaru li dzunubihim. Pertama diawali dengan orang yang tobat itu pasti ingat kepada Allah. Dzakarullah, ingat akan Allah. Ya, jadi yang semula itu lupa akan Allah, lalu dia kemudian karena lupa Allah itu dia bermaksiat. Ya. Orang itu kan maksiat itu kan karena lupa Gusti Allah. Kalau orang itu ingat Allah, ya insya Allah tidak akan maksiat. Ya. Karena dia lupa itulah maka kemudian dia maksiat. Nah ketika maksiat itu atau menzalimi dirinya sendiri itu atau berbuat jahat itu, nah itu dia kalau dia taubat itu dia langsung ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah ketika dia ingat kepada Allah itulah biasanya kemudian menyesal dia. Ya Allah, aku kok ngene ya terserah apa diisi apa wae. Ya. Semua perbuatan yang tidak baik. Ya Allah, tadi saya kok ngerasani, ya Allah saya tadi kok mencuri, ya Allah saya tadi kok membunuh orang, ya Allah saya tadi. Orang masih sadar itu suatu ketika itu. Ya. Nah ketika sadar, ingat Allah lalu kemudian menyesal. Nah itu kemudian lalu diikuti dengan istighfar, fastaghfirullah, ya. Memohon ampun kepada Allah, lidzunubihim, ya, terhadap dosa-dosa yang sudah dilakukan itu. Ya. Nah syarat berikutnya adalah walam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Dan orang yang bertaubat itu tidak mengulangi lagi perbuatan jahat, perbuatan buruk yang telah dilakukan itu. Jadi taubat itu ada unsur jera, ada unsur kapok, ya, ada unsur tidak mengulang lagi perbuatan yang dilakukan yang berbuat yang merupakan perbuatan dosa atau maksiat itu. Nah ini perbedaan secara umum antara istighfar dengan taubat. Nah sekali lagi di dalam doa kunut ini dua-duanya dipakai. Jadi kita di samping memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala juga menyatakan diri taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, pernyataan diri taubat kepada Allah Subhanahu wa taala itu sungguhnya secara implisit juga kita memohon agar taubat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Pernyataan kita itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, Bapak dan Ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau orang itu kok kemudian mau beristighfar dan bertaubat atas semua dosa-dosanya, Masya Allah, Allah menjanjikan dosa itu sebesar apapun akan diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini janji Allah. Ya. Jadi asal kita itu taubat dengan taubatan nasuha, sekali lagi dosa sebesar apapun, ya. Segelap apapun masa lalu kita, sekelam apapun masa lalu kita, kalau kita itu betul-betul bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan taubatan nasuha, dengan kapok yang betul-betul tidak diulang lagi itu, sekali lagi Allah akan mengampunkan dosa-dosa kita itu.
Karena memang rahmat Allah itu lebih luas daripada siksanya. Rahmat Allah lebih luas daripada kemarahannya, dan ampunan Allah lebih luas dari dosa kita sebesar apapun dosa kita itu. Dan dosa itu termasuk dosa-dosa besar sekalipun, kalau kemudian diistighfari dan ditaubati, maka tidak ada lagi dosa besar. Karena dosa itu sekali lagi akan diampunkan Allah. Tetapi kalau dosa itu meskipun toh kecil, kalau kemudian tidak diistighfari, tidak dimohonkan ampun pada Allah dan tidak ditaubati, ya justru yang kecil itu akan menjadi besar, akan menjadi gunung. Ya. Dulu sudah pernah itu kita bahas ketika ngaji Nasihatul Ibad di kesempatan menjelang buka itu. Ya. Jadi tidak ada dosa besar selama dosa itu ditaubati, dan tidak ada dosa kecil kalau dosa kecil itu terus berlangsung atau berlanjut. Ya. Oleh karena itu, Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, permohonan ampun kepada Allah dengan istighfar itu. Istighfar itu kalau istighfar itu kan kata benda, ya. Istighfar itu artinya permohonan ampun. Ya. Nah, bentuk dari istighfar itu ya pernyataan permohonan ampun itu. Nah, itu diwujudkan dengan astaghfirullahaladzim. Ya Allah, aku mohon ampun kepadamu. Dan istighfar itu kita terus lakukan, ya. Terutama sekali tentu saja adalah sehabis sholat, ya. Itu biasanya kita beristighfar minimal 3 kali. Dan di banyak kesempatan lain kita melakukan istighfar itu. Tetapi sekali lagi, istighfar diikuti dengan taubat. Taubat itu adalah pernyataan diri untuk tidak mengulangi lagi perbuatan yang kita tahu bahwa itu salah. Nah, sehingga kemudian makanya kalau kita itu betul-betul bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, dosa sebesar apapun akan diampunkan Allah Subhanahu wa taala. Nah, semoga kita semua ini, ya, senantiasa berbuat baik. Ya. Tetapi sekali lagi, wong kita ini manusia, pasti pernah tergelincir, pasti pernah berbuat salah. Nah, ketika salah itulah Allah kemudian memberikan way out, jalan keluar, mekanisme untuk memperbaiki kesalahan itu, untuk menghapus kesalahan itu, yaitu apa? Dengan istighfar, dengan permohonan ampun, dengan permohonan maaf. Ya. Jadi istighfar itu sering dengan kata-kata astagfirullahaladzim, juga dengan kata-kata wa'fu anni, ya, jadi maaf, ya. Dan bahkan kemudian dengan bertaubat. Nah, dengan cara beristighfar, mohon maaf dan bertaubat, itulah mekanisme yang Allah berikan untuk menghapus dosa-dosa kita. Sehingga mudah-mudahan ya seberapapun dosa yang pernah kita lakukan diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga nanti ketika kita menghadap Allah itu ya tentu saja kita membawa amal baik dan buruk, tapi mudah-mudahan yang buruk itu kemudian dihapus, dihilangkan, ya. Jadi dalam istilah di dalam Al-Quran itu ada juga tidak hanya istighfar, tidak hanya maaf, ya. Tapi Allah juga kadang-kadang menggunakan yukaffir ankum sayyiatikum. Allah akan mengcover, ya, kesalahan-kesalahanmu. Ya, mengcover itu artinya apa? Menutup. Jadi semula ada tapi ditutupi sehingga tidak kelihatan gitu.
Jadi ditutupi oleh Allah itu, di cover. Makanya orang kok disebut dengan orang kafir itu karena orang kafir itu menutup diri. Ya. Jadi kafaro itu arti asalnya adalah menutup. Ya. Ya. Nah kalau kita kemudian mengenal ada bed cover itu ya, penutup bed itu cover itu sebenarnya dari kata Arab itu sebenarnya. Ya. Orang kafir itu disebut kafir karena dia menutup diri dari kebenaran. Ya. Nah Allah itu nanti di akhirat akan menutup kesalahan-kesalahan kita. Karena apa ya? Karena tadi meskipun kita punya salah, kita mau mohon ampun kepada Allah dan kita mau bertaubat kepada Allah atas dosa-dosa kita. Nah sekali lagi mudah-mudahan dosa-dosa kita diampunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga nanti Allah mengampunkan kita, menutup dosa kita, sehingga Allah kemudian memasukkan kita ke dalam surganya. Amin ya rabbal alamin. Yang terakhir ya, doa kunut ini yang ditutup dengan sholawat. Ya, akan kita bahas pada pertemuan yang akan datang. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Ya. Nanti akan kita bahas pada pertemuan yang akan datang. Mari kita akhiri kajian kita dengan untuk hadis. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.